Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi
semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu jemaat terkasih di gereja kita yang kita sayangi ini. Kita kembali dipertemukan di hari yang indah ini, di pagi hari yang indah ini untuk memuji, berbakti, memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada
pagi hari ini kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Baik, sidang jemaat yang terkasih, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti yang akan kita bacakan secara berbalasan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita nyanyikan pujian nomor 74. Tuhan Allah yang baik, Allah yang maha penyayang bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kebangkitan-Mu kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama-Mu saja, kehendak-Mu saja yang terjadi. Urapi kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus untuk layak menerima firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali bagi Bapak Ibu Jemaat. Baik, sebelum kita mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral, mari kita naikkan pujian dari nyanyian pujian nomor 222, Hanya Inilah Aku Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, ini bukan pengumuman, tapi ini sambutan dan pengarahan pastoral. Saya diberikan tugas oleh Bapak Pendeta untuk menyampaikan sambutan dan pengarahan pastoral, mewakili Bapak Pendeta yang saat ini sedang berada di Sungai Galing untuk kegiatan pelayanan yang ada di sana. Selamat beribadah kepada segenap jemaat dan simpatisan yang hari ini sudah hadir pada pagi hari ini dalam ibadah di minggu pertama di bulan April tahun 2024. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Lukis Rorwora dalam tema semakin kuat kepercayaan karena kebangkitannya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan lewat Bapak Luki, jadi mari siapkan hati dan pikiran kita. Selanjutnya, mari kita terus dukung dan doakan untuk pelayanan tim PI yang saat ini berada di Sungai Galing. Sudah dari hari Senin kemarin tanggal 1 April dan rencana akan kembali ke Jakarta tanggal 9 April besok. Kita doakan perjalanannya hingga tiba di Jakarta dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Berikutnya gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan simpatisan yang berulang tahun di minggu ini. Ada Saudari Lingga, Flaezra Lingga, lahir tanggal 11 April. Silakan berdiri, Saudari Lingga. Ya. Saya minta tolong untuk kekasihnya, Bang CR, untuk memberikan kado ulang tahun pertama. Mama papanya belakangan dulu ya. Kado ulang tahun dari gereja Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Silakan dibacakan.
Ketetapan 3 ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Amin. Selamat ulang tahun Saudari Lingga, Tuhan memberkati. Dan gereja juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Jemaat yang sampai hari ini masih terus setia memberikan persembahan dan perpuluhan gereja. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat, ada juga program kantong misi untuk mendukung pelayanan PI yang ada di Sungai Galing dan di Mentawai. Jemaat yang mau memberikan melalui transfer juga bisa mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di dalam warta jemaat. Dan bukti transfernya nanti bisa dikirimkan ke Saudara Doni atau ke saya untuk dilampirkan dalam warta gereja. Demikian sambutan dan pengarahan pastoral. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Memberikan sambutan dan pengarahan pastoral. Baik, saatnya kita masuk pada pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang sudah mendapatkan, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25. 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Baik, sekali lagi kita bersama-sama. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Baik, terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukannya dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita dan permohonan kita kepada Tuhan, kita menyanyikan satu buah pujian karya terbesar. Doa syafaat yang akan nanti didoakan oleh Bapak Leon. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
kita nyanyikan sekali lagi. Bumi kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar dalam hidupku. Besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena pemeliharaan dan pimpinan-Mu yang telah memberikan kepada kami kesehatan yang baik sehingga kami boleh hadir untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang kami terima sepanjang hari hidup kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas pimpinan Tuhan yang telah memelihara semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing, segala pergumulan hidup mereka Tuhan berkati, pekerjaan dan usaha mereka Tuhan berkati. Juga berkati anak-anak mereka dalam pendidikannya sehingga mereka boleh berhasil untuk mendapatkan apa yang mereka rindukan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan juga berkati lingkungan mereka supaya terjaga dari segala godaan dan pengaruh perang lingkungan yang akan menyesatkan mereka. Tuhan kiranya menjaga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Luki, pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Tuhan berkati juga segala usaha pekerjaannya, juga berkati keluarga dan semua keluarga besarnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk ibu-ibu yang masih merindukan omongan. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka apa yang mereka rindukan.
Saya percaya Tuhan Yesus pasti memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur juga untuk pimpinan Tuhan yang memelihara di dalam gereja ini supaya dapat berjalan dengan lancar segala usaha dan apa yang mereka lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk keuangan gereja supaya Tuhan persiapkan segala berkat-berkat yang diterima melalui semua keluarga anggota gereja untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Juga rencana untuk renovasi gereja, Tuhan persiapkan usaha dananya juga supaya tersedia. Terima kasih Tuhan. Juga berkati pendeta kami Pak Komang yang saat ini sedang di Jemaat Sungai Galing. Tuhan berkati pelayanan di sana. Tuhan berkati juga jemaat di sana supaya semua ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui pelayanan Pak Komang dan juga rencana pernikahan dari saudara Melki dan Markus. Tuhan persiapkan supaya dapat berjalan dan dapat selesai dengan baik. Tuhan menyertai mereka masing-masing. Juga jemaatmu yang di Kepulauan Mentawai, Tuhan juga berkati. Kiranya jemaat di sana juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati presiden yang masih berjalan pada saat ini supaya mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik agar bangsa dan negara kami menjadi beroleh berkat, beroleh keamanan dan kedamaian. Tuhan berkati juga yang akan menggantikan. Tuhan berkati supaya mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan semua hidup kami dan kami menserahkan seluruh hidup kami pada hari ini. Juga firman Tuhan yang akan kami terima, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih pada Bapak Leon yang sudah membawakan doa buat kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi, Kau memilikiku. Hanya Tuhan persembahanku, segenap hidup, jiwa dan ragaku, dapat ku miliki karena kekayaan yang cukup berarti.
Berterima kasih Yesus, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kepada yang bertugas, Bapak Bambang dan Renat dipersilakan. Panggilan memberi terambil dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sedang jemaat diminta untuk bangkit berdiri. Setelah berdoa kita akan menyanyikan doksologi kita. Pada Pak Bambang dipersilakan untuk berdoa. Kekayaan yang cukup
Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Luki Serworora. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan paduan suara gereja membawakan satu pujian. Beserta nanti dilanjutkan dengan nursery.
Shalom. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus bangkit. Haleluya. Jadi biasanya kalau bilang Tuhan Yesus bangkit, haleluya. Oke. Senang sekali saya dipercayakan. Saya sebenarnya waktu pendeta minta, saya merasa saya tuh nggak layak banget ya. Saya bilang pendeta saya berdoa dulu. Saya berdoa dan berdoa. Dan saya belum jawab pendeta sampai hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin Tuhan jawab, Ibu Eli berkhotbah, darah Yesus menyucikan, darah Yesus melayakkan. Jadi kita emang nggak suci, nggak layak. Atas itu kemudian saya jawab pendeta, oke. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyucikan, melayakkan. Ampuni kami, melayakkan kami. Buka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan, mengerti dan menjalankannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang menjadi tantangan lagi buat saya adalah pendeta memberikan tugas dan temanya ya spesifik, yaitu semakin kuat kepercayaannya karena kebangkitannya. Ini lebih sulit buat saya karena bukan saya yang mencari temanya, tetapi ini ditugaskan. Dan menjadi makin sulit lagi karena temanya ini adalah semakin kuat kepercayaan karena kebangkitannya. Jadi kita pikirannya atau pasti kita berpikir ini mengenai kebangkitan Yesus. Tetapi ayat ini 11 Yohanes 11 ayat 25 ini perkataan Yesus benar, tetapi waktu Yesus belum mati, belum disalibkan. Yesus dalam satu peristiwa membangkitkan Lazarus. Jadi ini adalah satu mujizat yang Yesus buat. Ya. Jadi ceritanya itu mengenai Lazarus, kemudian di dalamnya cuplikannya itu ada ayat 25, yaitu jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oleh karena itu, saudara-saudara, supaya kita sama-sama mengikutinya lagi, mari kita baca ya. Ini agak lama, 45 ayat kita bagi dua aja, pria dan wanita kita lihat, tapi kita usahakan menghidupkan suasananya melalui peristiwa itu. Mari kita buka ayat Alkitab kita. Yohanes 11 ya, nggak ada di layar, kita buka Alkitab kita. Yohanes 11, kita baca ayat 1, kita lewatin sampai akhirnya itu ke ayat 45, kita antara wanita dan pria ya, wanita dan pria. Wanita yang ganjil, pria yang genap ya. Ayat 45 kita sama-sama ya. Oke, sudah siap ya. Topiknya mengenai Lazarus dibangkitkan. Kita mulai dengan ayat 1. Silakan wanita. Ada seorang Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan.
Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya, terletak kira-kira 2 mil jauhnya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan sesudah berkata kepadanya, ia pergi memanggil saudaranya dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Setibanya Maria di tempat Yesus dan melihatnya, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Makanya, wah, marilah, lihatlah. Betapa kasihnya kepadanya.
Maka masuklah hati. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah maka Tuhan, iya sudah. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang yang telah mati itu keluar dan ke tangannya masih terikat kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain itu, dan ia bersama-sama. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepadanya. Terima kasih. Demikian firman. Jadi kita tahu nih peristiwanya ini. Waktu saya mempersiapkan, mulai memikirkan, saya bilang sama anak saya, Elson, waduh, Papa nggak tahu mau ngomong apa ya, bagaimana. Dari cerita ini, ya bilang menghasilkan sesuatu kalimat yang menguatkan, semakin kuat. Lalu dia bilang, gini aja, Bapak, habis itu ada berapa orang percaya? Ya itu aja, dia bilang. Ya, itu nggak nyampe berapa detik loh dia jawab itu. Tuhan pakai itu, pakai berangkat dari ayat yang ke-45 itu, ya banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Jadi jawabannya banyak, ya banyak. Jadi banyak yang udah lihat percaya, ya menjadi yang udah percaya menjadi kuat, ya. Nah dari situ kemudian saya terus berpikir, aduh tapi gimana ya? Kemudian dia tanya saya, Papa susah nggak sih bikin khotbah itu? Khotbah itu susah nggak? Saya bilang khotbah itu nggak susah. Nggak susah kalau kita ngalamin ya. Kalau kita ngalamin itu, kita ceritain itu nggak susah. Kamu bisa khotbah, kamu bilang, sekarang contohnya aja, kamu sakit demam berdarah kan? Bisa nggak cerita mengenai demam berdarah kepada teman-teman kamu? Oh ya bisa. Bisa nggak cerita di situ bahwa Tuhan bekerja melalui obat-obatan menyembuhkan kamu? Jadi memberitakan, mengkhotbahkan itu sebenarnya nggak susah. Nah yang susah itu sebetulnya adalah mendapat blessing ya, mendapat berkat, mendapat urapan, dilayakkan oleh Tuhan, itu yang susah. Jadi saudara ngalamin aja, saudara harus minta kemudian urapannya itu. Harus minta kekuatan dari Tuhan untuk kemudian memberitakan. Itulah sebabnya saya minta dia, ini mulai hari ini nih, minggu ini ya, ini pasti akan ada banyak godaan. Banyak godaan yang akan menghancurkan, mengkeroposi persiapan Papa. Dan benar aja, hari demi hari itu banyak sekali, dan dia terlibat di dalam itu. Bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan kami dibuat sulit sehingga persiapan-persiapan saya menjadi makin sulit. Nah, nggak ada yang senang, nggak ada iblis yang senang untuk kita memberitakan firman Tuhan, nggak ada. Pasti ada dikeroposin, dihancurkan. Nah, kita kembali kepada ayat ini,
ayat 25 ke slide berikutnya, Doni, tolong ini ya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati ya. Ini kalau kita lihat ya, satu statement yang sangat kuat ya. Ini tentang mengatakan Yesus berkuasa atas maut loh. Ya. Ya. Dan juga janji kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya. Jadi satu statement yang sangat kuat gitu. Ini bukan soal satu proses mesin yang akan menghidupkan, obat-obatan yang akan menghidupkan atau membangkitkan, enggak. Dia bilang dia. Jadi kebangkitan itu Tuhan Yesus bilang ini bukan masalah, bukan suatu pemerintahan atau organisasi, tapi dia bilang dia loh. Ya. Bukan barang, tapi jadi dia, Yesus. Jadi kebangkitan itu adalah Yesus yang kita sembah, yang hidup sendiri. Itu luar biasa, nggak ada pemimpin siapapun yang di dunia ini bilang akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Nah, bagaimana semakin kuat? Kita lihat lagi mengenai peristiwanya ya, mengenai Betani ya. Di slide berikut itu ada sedikit peta ya mengenai Betani ini. Nah, Betani ini ya, Yerusalem, Betani ini kurang lebih 2 mil ya, 2 mil kalau jalan kaki, dan kalau perhatikan ini adalah gunung ya, Gunung Olive, itu lumayan sih jauhnya kalau jalan kaki ya sekarang, dan suasana nggak ada aspal dan lain sebagainya. Tapi di sini kalau dilihat ini adalah kotaknya besar ya, ibu kota. Di sini Yerusalem itu tempatnya imam-imam besar, pemerintahan ada di sana, kehidupan kota ada di sana ya. Sedangkan Betani ini kampung. Kalau dilihat di ayat 1 ya, itu disebut jelas-jelas kampung ya. Jadi Betani ini Betani adalah perkampungan, orangnya sedikit, hidupnya dari bertani. Jadi sederhana banget orang-orang di sini. Jadi Yesus nih karena persahabatan dia dengan keluarga Maria, Marta dan Lazarus, dia kalau sudah capek, dia get away-nya di sini ya. Dia mengasingkan dirinya ke situ, ke tempatnya Maria, Marta dan Lazarus, beristirahat di situ, masuk di situ. Makanya ada cerita di dalam Lukas yang mengenai bagaimana Yesus bercerita mendengar, di mana Maria duduk bersimpu mendengarkan firman Tuhan, sementara Marta di belakang sibuk siapin semua minuman dan lain-lain, dan kemudian dia protes. Ya, ini peristiwa ini di dalam rumahnya mereka di Betani di sini. Nah, ini kita lihat ya bahwa Betani walaupun kecil tapi dilawat loh oleh Tuhan Yesus ya. Ya di slide berikutnya tolong Doni kita lihat mengenai Betani itu ya, sedikit aja mengenai Betani ya. Betania ini ya kampung ya, artinya aja rumah kaum miskin ya. Ada yang bilang rumah ara ya, rumah ara, tapi juga disebut rumah kaum miskin ya. Berikutnya Don ya, penduduknya sedikit, kebanyakan petani. Terus apalagi Don, tapi Yesus senang ke Betania, jadikannya tempat getaway-nya dia ya, sibuk-sibuknya. Lanjut Don, dan di sana Yesus bergaul karib dengan keluarga Maria, Marta, Lazarus, warga kampung Betania ya. Ya, jadi kita berdoa ya, Ebenezer nih ya, Ebenezer di kampung ya. Ya, next slide ya Doni ya. Ya, jadi walaupun kita di kampung nih, jangan kecil hati ya. Karena Yesus mau datang nih, peduli sama warga Tanjung Priok ini ya. Amin ya, Saudara ya. Betani, kampung, Tuhan Yesus datang. Priok ya, kampung. Kalau spesifik tempat ini namanya Kampung Lagoa Asni. Ya, ada kampung ya. Sebelah sana namanya Kampung Bahari. Kampung ya. Jadi Yesus datang loh. Jangan kecil hati ya kita ya. Berikutnya Don. Ya. Kita nggak masalah ya. Kita mau miskin, Yesus peduli dan mau bergaul dan mau mengasihi kita.
Ya, next Don. Gitu. Dan karenanya ya, lihat aja tuh, dia mengasihi Marta, dia berkunjung bercerita ya. Dan di dalam cerita itu Yesus menangis loh di sini. Jadi ini latar belakang mengenai Betani, dan ada orang di dalamnya, ada keluarga di dalamnya yang Yesus sayangi, datang, cerita, bahkan kemudian berduka bersama dengan keluarga itu. Ya. Tapi kemudian kita pikir, oke, ya udah, terus gimana nih hubungannya lagi nih dengan peristiwa kebangkitan tadi, supaya kita kuat ya. Saya ada banyak loh detail di dalam cerita ini, tapi ya mungkin kita belajar dari beberapa saja ya. Kita coba lihat beberapa kata kerja ya, supaya kuat ya. Kuat itu kan nggak bisa dengan tidur-tidur aja ya. Ya, kuat itu harus aktif ya, harus kerja, betul ya. Anak saya Elson kalau mau kuat, kalau mau itu nggak ada saya suruh dia makan doang. Ya, pasti saya bilang oke, push up 10 kali, 5 kali, 20 kali. Push up langsung. Tiap hari saya, oke, belum push up ya, push up. Push up. Supaya apa? Supaya kuat. Dan kemarin sore dia bersama saya naik mobil, saya suruh dia lari nanjak-nanjak ke parkiran di Mangga 2 Square. Terus naik, ya. Saya aja naik mobil saya enggak, capek gitu. Tapi dia butuh kekuatan, energi yang ada harus ditransfer, dikonversikan menjadi satu kekuatan otot melalui apa? Kekuatan melalui olahraga, melalui kerja, kata kerja, melalui aktivitas. Nah, apa aja kata kerja yang ada, yang kurang lebih kita bisa lihat di dalam peristiwa ini ya. Ya, berikutnya ya, Don. Paling enggak ada 4 ya, 4 kata kerja yang kita coba lihat di sini ya. Nah, yang berikut Don, yang pertama ya, kata kerjanya itu kalau kita lihat, singkirkan batu ya, singkirkan batu. Di ayat 39 kata Yesus, angkat batu itu ya. Ya, ini nggak gitu kelihatan, tapi ini Yesusnya, ini orang-orang mulai menyingkirkan batunya ya. Banyak orang-orang berpikir ya melalui peristiwa ini bahwa urusan kebangkitan, urusan mujizat itu murni urusan Yesus aja. Tetapi Yesus bilang kepada siapa nih? Kepada orang-orang di sekitar situ. Angkat batu itu, singkirkan batu itu. Dia mau orang-orang di situ terlibat di dalam peristiwa itu. Dia mau kita terlibat di dalam pekerjaannya. Ya. Dia mau kita bekerja sama di dalam suatu peristiwa besar, yaitu kebangkitan. Makanya orang-orang ini disuruh angkat batu ini. Ya. Supaya mereka bukan saja nonton, tetapi menjadi peserta aktif. Saya mendorong batu itu. Ya. Yesus bilang. Ya. Kan bisa aja Yesus bisa bilang aja, batu, geser. Ya, bisa ya. Lalu batu itu tiba-tiba bergeser dengan sendirinya. Yesus powerful kok, punya kuasa. Dia bilang aja, geser, geser. Tapi Yesus bilang, kepada orang-orang itu angkat batu itu. Ya. Yesus mau mereka terlibat, Yesus mau kita terlibat. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Singkirkan ya batu itu. Yang kedua, Don, yang kedua itu ya batu itu udah disingkirkan, ya. Udah tinggal Yesus sama si Lazarus, udah nggak ada penghalang. Lalu yang kedua adalah laksanakan perintah Tuhan, ya. Laksanakan perintah Tuhan. Orang yang telah mati itu datang keluar, ayat 44,
kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ya, laksanakan. Jadi batu yang menghalangi itu ya udah dipindahkan, dibantu sama orang-orang di sekitar itu. Udah tinggal Lazarus sama Tuhan. Kemudian Tuhan bilang Lazarus keluar. Lazarus mati apa lagi sakit pada saat itu? Mati. Karena sudah melalui peristiwa udah 4 hari menghilangkan takyul orang Yahudi bahwa 3 hari rohnya masih gentayangan. Ya, udah 4 hari udah nggak bisa balik itu rohnya. Ya, tahyul tetap tahyul ya, tetapi tetap harus dipadamkan tahyulnya itu 4 hari. Jadi mati. Tetapi pada saat Yesus bilang keluarlah, itu kan ada satu kekuatan yang menggerakkan jantung yang mati itu, otak yang mati itu, darah yang nggak ngalir itu, ya bergerak, ya kan? Bukan tiba-tiba dia bangun, tetapi orang mati itu melalui satu proses secara biologis, udah pasti jantung yang mati, ya, otak yang mati, darah yang nggak ngalir, itu mulai beraktivitas lagi. Dan saya yakin selama proses itu tidak ada pembusukan. Ya, selama proses 3 hari dia mati itu tidak ada pembusukan. Ya. Karena waktu disuruh bongkar, Marta bilang, aduh Tuhan itu udah bau busuk Tuhan. Tapi waktu itu dibuka, nggak ada bau busuk. Jadi kita yakin nggak ada pembusukan pada saat itu. Karena Tuhan memerintahkan bilang bahwa yang ini nggak akan sampai pada kematian, ini akan mempermuliakan anak Allah. Ya. Jadi peristiwanya adalah setelah si Lazarus kemudian dibangkitkan, dikirim kuasa, semuanya bergerak, Lazarus kemudian hidup, tapi hidup di dalam keterikatan ya. Masih dibungkus kain kafan, kakinya diikat, kepalanya, mukanya semua diikat, nggak bisa melihat, tetapi dia dengar suara Tuhan supaya keluar kan. Emang gampang untuk bangun tanpa bantuan orang lain. Kali ini dia disuruh bangun sendiri loh. Ya. Tuhan Yesus nggak bilang orang-orang untuk ambil, bangunin itu orang. Enggak. Bangun. Keluar dari situ. Lalu apa yang terjadi? Kita yakin Lazarus enggak dengan serta-merta langsung bangun kuat, enggak. Dia pasti susah bergeraknya. Diikat kaku semua badannya. Dia berusaha. Jalan juga nggak mungkin ya. Nggak mungkin dia jalan dengan baik karena kakinya diikat. Udah pasti dia jalannya ya berusaha seperti ini ya. Berusaha dekat seperti ini. Ya. Tetapi dengan keterikatan dia, dengan keterbatasan dia datang loh. Dia laksanakan perintah Tuhan. Jadi banyak kita mungkin aja yang menunggu dibantu orang untuk melaksanakan perintah Tuhan. Nungguin orang, tapi kadang-kadang nih Tuhan bilang sama kita, ya, ke sini, keluar, lakukan ini. Harus kita lakukan sendiri. Yang ini Lazarus lakukan sendiri loh. Dia lakukan sendiri. Jalani sendiri. Yang kedua adalah laksanakan perintah Tuhan. Yang ketiga adalah ya, bebaskan pengikat atau penghalang itu. Ini gambaran saudaranya Marta Maria ini mulai membuka kain kafannya. Ya.
Jadi udah datang, udah laksanakan, berusaha, masih ada yang menghalangi, kita harus bebaskan penghalang, pengikat kita. Ya. Saudara-saudara di sana dipanggil, diminta untuk bebaskan. Kita dipanggil di sini juga untuk membebaskan. Kalau ada teman-teman yang terikat, kuasa-kuasa kegelapan, seperti yang pendeta lakukan di Kalimantan, Sungai Galing kemarin, membebaskan keterikatan seseorang dari semua jimat-jimatnya. Ya. Tuhan memanggil kita juga untuk membantu saudara kita, membebaskan pengikat-pengikat yang menghalang saudara-saudara kita. Ya. Apakah ada pengikat, menghalangi mata kita, mengikat kaki kita untuk melaksanakan perintah Tuhan? Pak, kita bisa sendiri, nggak bisa ajukan, meminta permohonan doa, minta jemaat, minta pendeta untuk membantu membebaskan kita dari pengikat penghalang kita. Yang keempat, kata kerja yang keempat ini yang terakhir, saudara. Yang keempat adalah udah semua bebas, ya, dibebaskan. Kita harus memberitakan, ya. Kita harus memberitakan peristiwa itu, ya, memberitakan peristiwa itu, ya. Ini, yang beritakan siapa nih? Ya, kita ya. Jadi gambar-gambar tadi itu gambar-gambar peristiwa yang dulu, tetapi pada saat kita harus memberitakan itu mengenai kita, ya, Ebenezer. Ya. Apa sih yang kita bisa lakukan? Kita beritakan tentang Tuhan Yesus. Ya. Itu tugas kita. Supaya orang-orang percaya, supaya orang-orang mendengarkan kabar baik, apa yang Tuhan bikin untuk kita, mujizat apa yang Tuhan sudah berikan terjadi pada kita. Ya. Pikirkanlah mujizat-mujizat apa yang terjadi pada kita. Beritakanlah. Enggak usah berbicara di forum-forum yang besar. Satu orang, one to one. 2 orang, ceritakan, Tuhan baik. Ya. Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Begini loh, saya sakit, parah, Tuhan datang dan lawat. Ya. Kita balik lagi, kita bandingkan mengenai Betania ya. Di slide berikutnya. Betania itu ya, walaupun kampung ya, ada keluarga yang mengasihi dan dikasihi Yesus ya. Ini. Betania walaupun kampung, tetapi Yesus memilihnya kampung itu untuk membuat mujizat di sana loh. Ya. Betania walaupun kampung, tetapi banyak orang melihat kemuliaan Tuhan di sana dan percaya kepada Yesus di sana. Itu Betania. Nah, kita di slide berikut kita berdoa ya. Kita berdoa nih, slide berikutnya mari kita sama-sama kita doakan dan kita laksanakan, kita kerjakan ya. Ya. Berikutnya dong. Ya, supaya Tanjung Priuk nih, walaupun kampung, ya, melalui Ebenezer terus bertambah keluarga-keluarga yang mengasihi dan dikasihi Yesus. Amin ya, saudara. Ya. Yang kedua, Tanjung Priuk walaupun kampung, tapi melalui Ebenezer, Yesus memilihnya untuk membuat mujizat di sini. Ya. Yang ketiga, ya, walaupun kampung, melalui Ebenezer banyak orang melihat kemuliaan Tuhan di sini dan percaya kepada Tuhan di sini. Ya. Itu yang harus kita lakukan dan kita beritakan dan kerjakan dengan keterbatasan kita.
contoh Betania, contoh keluarga itu sangat dekat hubungannya dengan suasana kita saat ini. Ya, di mana Tuhan mau pakai kita. Ya. Ada seseorang yang saya kenal tidak begitu baik, tapi memang dia teman sekolah saya, baru meninggal beberapa minggu lalu. Dia orang yang kaya raya, sangat kaya raya. Dia laki-laki dan hidupnya sangat duniawi. Ya. Sampai meninggalnya keluarganya selalu menganggap dia itu duniawi. Ya. Tetapi kira-kira 1 tahun sebelum dia meninggal, 1,5 tahun sebelum dia meninggal, dia datang ke seorang teman saya yang hamba Tuhan, dan dia bilang, saya mau bangun 2 gereja, tapi di tempat yang terpencil. Lalu karena hamba Tuhan, teman saya yang satu lagi punya jaringan network di mana-mana, lalu dia dapat, ada di pedalaman, di pegunungan di Kalimantan, dan satu lagi di Nias. Maka kemudian teman saya ini kemudian mencurahkan perhatiannya, waktunya, uangnya untuk membangun. Ya. Dan harusnya Natal yang lalu setelah itu bangunan jadi, mereka meminta beliau untuk meresmikan, tapi dia nggak bisa datang. Sehingga peresmiannya ditunda sampai dia sendiri bisa datang kurang lebih bulan Februari. Itu dia datang sampai harus naik-naik truk losbak, ya, naik-naik gunung losbak sampai datang sana untuk, karena sulitnya jalan, ya, untuk mencapai situ, untuk meresmikannya. Ya. Waktu meninggal beliau kena stroke. Ya. Pendetanya kemudian menyaksikan peristiwa ini, ya, menyaksikan apa yang dia sudah buat, dan keluarganya melongo, terheran-heran, tidak percaya akan apa yang dia sudah buat. Yang dia tahu, yang mereka tahu, dia itu duniawi. Tetapi kok ada karya Tuhan yang dia buat. Jadi itu yang membuat saya kemudian, waduh, saya juga mau ceritakan ini ya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, bahwa seburuk apapun kita, pada saat Tuhan perintahkan kita kerja, Tuhan laksanakan, Tuhan bisa berkarya. Ada 2 gereja, nilainya lumayan miliaran di pedalaman sana yang saat ini punya gedung. Jadi tantangan untuk kita, saudara-saudara, di slide berikutnya, sebagai penutup kita, apakah ada batu sih, batu besar yang menghalangi kita? Menghalangi kita dari melihat kemuliaan Allah, melihat mujizat Allah, mengalami mujizat Allah. Apakah ada batu yang menghalangi Anda melihat mujizat Tuhan? Kalau ada, kata pertama adalah singkirkan. Singkirkan batu itu. Ya. Nggak bisa orang-orang bantu singkirkan batu itu. Ya. Supaya kita bisa bangkit dari kematian rohani kita. Apakah rohani kita selama ini mati? Tuhan akan membuat mujizat, membangkitkannya. Batunya mesti hilangin dulu. Ya, yang kedua, apakah ada perintah Tuhan, ya, yang belum kita laksanakan? Ya. Ada nggak? Ada nggak perintah Tuhan yang belum kita laksanakan? Saudara tahu, saudara pikir, ya, ada nggak? Kalau ada, laksanakan. Laksanakan dulu, jangan skip, ya. Belakangan ini dalam renungan keluarga kami ceritanya itu topiknya mengenai Yunus. Ya, Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi menginjili, dia nggak mau, sehingga kemudian dia mau kabur, dia
sampai harus mengalami satu peristiwa yang kemudian membalikan dia untuk jalanin dulu tuh perintah Tuhan. Jangan jadi Yunus. Ya, jangan jadi Yunus. Jalanin. Kalau ada yang belum, jalanin. Jalanin perintah Tuhan. Dengan segala keterbatasan ya, ingat ya, si Lazarus itu ya terikat, sulit bergerak, nggak bisa ngelihat, tapi mau dengar suara Yesus, jalan, laksanakan. Yang ketiga itu, apakah Anda terikat? Ada yang mengikat kita, mengekang kita. Ya, kain kafan rohani kita yang menghalangi kita untuk bergerak. Bebaskan, lepaskan. Apakah ada saudara-saudara kita yang mengalaminya? Lihat dan coba bantu doakan. Bebaskan dari semua keterikatan yang mengikat kita. Supaya kita kemudian bisa keluar dan mengabarkan berita Tuhan. Ya, jadi yang keempat, apakah ya kita mau memberitakan berita ini, memberitakan kebaikan Tuhan? Apakah kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus? Ya, ini tantangan kita 4 ini. Ya, saya bersyukur saudara-saudara di Ebenezer sudah menjalankan, banyak yang sudah menjalankan. Introspeksi lah diri, ada enggak lagi? Ya, ada enggak lagi batunya? Ada enggak yang menghalangi? Ada enggak yang masih saya belum laksanakan? Ada enggak yang masih mengikat saya? Ada enggak yang masih saya belum beritakan? Cari, dan cari terus. Saya dibesarkan di sini, saya kecil di sini, saya mendengar firman Tuhan, salah satunya karena orang memberitakan kepada saya melalui sekolah minggu. Saya mendengar firman Tuhan, mendengar cerita Tuhan itu dari guru-guru sekolah minggu. Indria saya diajar salah satunya oleh Ibu Foni. Beliau masih ada di sini, terima kasih. Tunas muda oleh Pak Leon. Beliau ada di sini. Mereka udah lupa apa yang mereka ajarkan. Tuhan pakai mereka. Tuhan mau pakai kita juga. Beritakan firman Tuhan. Dengan segala keterbatasan. Apakah mereka waktu itu berpikir harus sekolah teologi dulu? Enggak, mereka ngajar-ngajar aja. Ya. Enggak usah berpikir yang tinggi-tinggi. Tuhan enggak perlu kriteria yang terlalu tinggi untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau kita ingat lagi yang pertama, kata kerjanya adalah singkirkan, kedua, laksanakan, ketiga, bebaskan, keempat, beritakan. Apakah kita mau? Jalankan ini, kita akan menjadi semakin kuat. Ya. Semakin kuat karena kebangkitan dari Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba selesai berbicara. Kami ingin dikuatkan. Kami ingin menjadi alat Tuhan. Tolonglah kami untuk kami bertindak, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menyingkirkan batu-batu yang menghalangi kami. Kemudian Tuhan yang menolong kami, melaksanakan perintah Tuhan, membebaskan juga yang mengikat dari kain-kain kafan rohani kami, dan juga kami mau menjalankan perintah Tuhan, memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah kami Tuhan. Tolong kami dalam menyanyikan lagu ini, Tuhan bagimu. Kami membuat janji kepada Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk menyingkirkan batu ini. Dan Tuhan yang tolong kami untuk menjalankan, membebaskan, dan memberitakan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan bagimu.
Yesus kau telah rela mati gantiku. Namun ku hidup jauh darimu. Hari ku tamakan, nyilar ku ucapkan, takut mulakan Tuhan bagimu. Doamu tak henti, yakni bagiku. Imanku pun teguh, tak mungkin layu. Saling kutankan, kasihku masukkan beliau naikkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat ketiga, ajarlah ku setia. Ajarlah ku setia, ikut teladanmu. Tiap hari ya Tuhan, sepanjang umurku, kasihku panjatkan, hidupku abdikan, jiwaku antarkan Tuhan bagimu. Kulihat darimu atas hidupku. Allah Tuhan hariku selalu, dan bila ku pandang wajah-Mu, ku senang, ku akan berdendam Tuhan bagimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami. Hidupku bagimu Tuhan. Tuhan yang tolong Tuhan. Kami dapat menjalankan, melaksanakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Kami ingin pulang dari tempat ini. Tuhan yang tolong kami, berkatilah kami, hati kami. Berilah kami sinar wajah-Mu menerangi kami. Tuhan tolong kami pulang dengan hati yang gembira, hati yang bersuka cita, hati yang kuat menjalankan hidup kami sehari-hari.
Tuhan yang tolong di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, supaya kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan menaungi kami. Ada kasih, ada sukacita di dalam keluarga kami. Ada orang yang melihat betapa Tuhan ada di dalam hidup kami dan keluarga kami, sehingga orang percaya Tuhan yang menolong supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami, inilah hidup kami. Amin. Kita nyanyikan Bapa antarlah kami. Bapa antarlah kami, bersaat teduh, silakan duduk dan bersaat teduh. Amin. Baik, terima kasih Bapak Luki atas firman Tuhannya yang terberkati. Boleh angkat tangannya? Amin, puji Tuhan semuanya diberkati. Terima kasih Bapak Luki, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ibadah hari ini. Mohon menunggu sejenak, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan gereja di minggu ini. Apakah ada warta gereja yang bisa ditampilkan? Ya, hari Senin besok tetap ada KPW, meskipun libur lebaran tapi kegiatan gereja tidak libur karena gak ada yang lebaran di sini. Ya. KPW gabungan akan diadakan di gereja, yang bertugas memimpin acara Ibu Lilis, guru KPW Saudari Fani. Kemudian hari Rabu, silakan hadir Bapak Ibu sesudah keliling-keliling halal bihalal, boleh. Malamnya kita akan berdoa bersama dalam ibadah jam doa, yang bertugas memimpin acara Bapak Sarim, renungan Ibu Ani Simamora. Di hari Sabtu pagi ada doa fajar yang bertugas memimpin acara Saudara Doni, renungan Ibu Eliati. Kemudian jam 8 pagi khusus PKMB akan ada acara Paskah PKMB. Silakan kaum muda untuk hadir di jam 8 pagi. Untuk pengumuman lebih jelasnya nanti akan diinformasikan di grup PKMB. Kemudian ada WBI dan PBI, sore harinya jam 5, acaranya nonton bareng. Silakan hadir kaum wanita dan kaum pria, filmnya menarik. Ya. Kemudian di hari Minggu jam 8:30 pagi ada sekolah minggu yang bertugas membuka dan menutup sekolah minggu Saudara Christian. Dilanjutkan ibadah umum jam 10 pagi, Singspiration Saudara Axel. Dia ada di Jember tapi dia rindu untuk memberikan pelayanan dalam pujian, jadi dia mau memberikan pujian dalam Singspiration. Kemudian pemimpin acara Saudari Lingga, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Bapak Aritan, pembawa persembahan Bapak Agus Riri Hena dan Bapak Agus Surono, doa persembahan Bapak Agus Riri Hena, pemusik Saudari Fani, nursery Ibu Rini, penerima tamu Ibu Astrid, multimedia Saudari Gelsin, online service Saudara Doni. Dan saya mengundang Ibu Eliati dan Bapak Luki boleh maju ke depan.
Ini tanda kasih kami karena Bapak Luki sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami di hari ini. Silakan diberikan. Boleh difoto? Ya, terima kasih Bapak Luki. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman dari panitia acara. Sekali lagi selamat hari Minggu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Herba Blend menyatukan bahan alam dan ilmu untuk bantu redakan batuk, pilek, melegakan tenggorokan, serta bantu memelihara daya tahan